الشكر علينا ما دعا لله داع. صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma hdi qaumana bihudaka. Allahumma hdi qaumana bihudaka. Allahumma hdi qaumana wa ahlana wa dhurriyyatina wa adhyafana wa ashabana wa azwajana wa zawjatina wa jami' ahli qaryatina hadhihi. Desa Parunggali, Kecamatan Bode, Kabupaten. Faj'alna wa iyyahum ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlis sa'adah wa ahlil barakah wa ahlit taqwa wa ahlit taubah wa ahlil khairat wa ahlil ibadah wa ahlil dzikri wa ahlil salawati ala nabi wa ahlil salati fil jamaah wa talabil ilmi wa ahlis salam wa ahlis sunnati wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wad dalal wa min ahlil dhairi wal jahli wa min ahli firqatil wahabiyyati wa syi'ati wal mutazilati wal khawarij wal rafidati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma thabbitna wa thabbithum bil imani wal islami wal ihsan wa thabbitna wa thabbithum bit taqwa wal istiqamah. Thabbitna wa thabbithum bil akhlaqil karimati wal ikhlas wa thabbitna wa thabbithum bi ahli sunnati wal jamaah ala manhajin nahdlatil ulama. Ya jabbaru ya qahhar ya dzal batshi syadid khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin wa ta'adda alaina wa ala nahdlatil ulama wa ala masyayikhina wa jamaatina wa jam'iyyatina wa ala al muslimin. Allahumma kshif 'anna wasrif 'anna wa dfa' 'anna al balaa'a wal ghala'a wal wabaa'a wal fakhsha'a wat ta'un wal fitana wal mihana wal humuma wal ghumum wal kurub wal ahzan wasyada'id wasyarrul a'da'i ma la yakshifu ghairuk. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fih bi ghairi hisabin wala masyaqqatin wala ta'bin wala sabin ladir bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma sallim alsinatana an samqil qalami wal khata'il fatawa. Allahumma iftah alaina futuhal arifin ya arhamar rahimin. Mengke sak sampune kula wonten acara napa malih? Terakhir napa acara? Terakhir napa? Napa acara terakhir apa? Doa. Lah nembe ya wis pragat ya. Sampun wis bubar dereng lajeng mawon. Ayyuhas sadat was sadatinal a'izza wal fadala, arep niat ngaji, niat ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina bima nawa rasulullahi wa aslafuna salihi wa nawaina talabal ilmi wa nashral ilmi wa nawaina bikulli khairatin wa nawaina dzikra wat taubata was salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa nawaina al mahabbata wal ma'rifata wal istiqamata fi jam'iyyati nahdlatil ulama lillahi ta'ala. Nah wis niate sing bener. Jamaah ya sadat wa sadatinal a'izza wal fadala yang kami muliakan, para guru, para kiai, para ulama, para muallim wal muallimah, segenap ahli baitin Nabi yang hadir pada saat ini, yang kami hormati Bapak Kepala Desa, juga segenap tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, sahabat-sahabat, para pejuang Nahdlatul Ulama, Muslimat NU, GP Ansor, Banser,
Fatayat, IPPNU, IPNU, Pergunu, Pagar Nusa, Les Bumi, JRA. Apa itu JRA? JRA apa? Dukun Syar'i NU. Ya, Jam'iyah Ruqyah. Bakana sing kesurupan bejet-bejet ngetes sound system balap mantap. Iya. Tadi dalu kalau nganggo sound system gede-gede tapi bongsore bawe. Iya. Bakal ngomong agak kencang dikit, gitu kayak wong ngeden. Ya Allah, tapi saya ki recommended sound system apa niki? Wah, mantap. Wis bayarannya full. Aja diskon-diskon maning, wis bagus soalnya. Ya. Bakal dia nggo selawatan juga mantap kayaknya, ya. Masa saya bawa artis sekarang kalau sound systemnya ngeden-ngeden ya repot kasihan. Artis nanti tiap malam ya, siang malam siap malam. Artis wong kito, artis wong parek, artis Global TV, artis TV One. Nah, kulo sandiki bakta artis TV One biasa ngisi di Damai Indonesiaku, ya. Biasa ngisi Damai Indonesiaku. Munsyid Ahbabur Rasul. Sinten asmanipun Kang Mas? Fajar. Pundi ngadeg sih? Aslinya ngadeg. Ngadeg. Aslinya pundi? Aslinya Tegal, Bib. Tegale pundi? Tegale Jatinegara. Wong dewek ya, wong nyong kabeh. Alhamdulillah. Wong Jatinegara anak sing jadi artis. Ya, finalis syair Ramadan di Global TV. Cek sound. Bu, ini desanya namanya apa, Bu? Parunggalih, ya, kecamatannya? Parunggalih Bodeh Pemalang. Gadis-gadisnya cantik dipandang. Saya Fajar dari Karawang. Siapkah eneng aku pinang? Siapkah eneng aku pinang? Salatullah, semua bersolawat ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Parunggalih desa santri, gadis-gadisnya suka mengaji. Saya Fajar datang kemari tuk mencari pujaan hati, tuk mencari pujaan hati. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Parunggalih desa santri, bapak ibunya suka mengaji. Oh, ake wonge. Apalagi para ukhti, bolehlah satuku jadikan istri. Bolehlah satuku jadikan istri. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Aduh, ibu yang pakai ungu. Nah. Mana nih yang pakai ungu nih?
Gusti mak. Oh itu yang mak nggak apa-apa Bib, mak ge. Mak ya Allah. Masih seger Bib. Mak diombalin bae bocah. Aduh ibu yang pakai ungu, aku mau bilang I love you. Sungguh mati aku padamu, sampai matiku tunggu jandamu. Ya Allah. Sampai matiku tunggu jandamu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Duh, senang di sini Maya. Baru juga sampai kita sholawatan bareng semuanya semarak. Bersolawat bersama ternyata sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan perkara bid'ah seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Wahabi. Awas hati-hati, kalau di sini para pemuda-pemudi atau warganya banyak yang mengembara. Banyak gak Pak? Banyak ya, mengembara ke kota. Awas hati-hati, yang tadinya di Parunggali orangnya NU, Nahdien, Nahdiyat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ternyata khawatir ada sampai di Bekasi, sampai di Jakarta, sampai di Karawang, sampai di Cikarang, di perantauan. Ketemunya sama si Joni Jongos Nippon. Kemudian sok-sokan jadi ustad, lalu bilang apaan itu solawatan, solawatan bersama bid'ah. Kalau solawat itu sunnah tapi solawatan bid'ah. Kenapa? Karena kalau solawatan itu memperbanyak solawat itu bid'ah. Kalau solawat saja sunnah katanya. Kemudian kalau orang Parunggali ini biasa zikir bareng, suka ratiban, orang sini suka, tahlilan suka. Wah, kemudian kalau tahlilan ya itu bid'ah. Kalau tahlil mengucapkan la ilaha illallah itu sunnah. Tapi kalau tahlilan, kalian biasa tahlilan itu bid'ah katanya. Zikir, kalau zikir sunnah. Tapi kalau zikirnya keterlaluan sampai dibanyakin, zikirnya sampai 1000, 2000, nah itu bid'ah katanya. Menurut mereka, kalau solawat satu atau sedikit sunnah, tapi kalau diperbanyak jadi bid'ah. Zikir sedikit sunnah, diperbanyak jadi bid'ah. Tahlil la ilaha illallah kalau sedikit sunnah, kalau diperbanyak jadi bid'ah. Pertanyaannya bagaimana kalau sholat Jumat? Satu kali sholat Jumat namanya sholat Jumat. Kalau tiap Jumat kita sholat Jumat, istilahnya Jumatan, bid'ah apa enggak? Nah sama aja kan, tahlilan, sholawatan, zikiran, Jumatan. Masa ia mau dibid'ahkan juga? Sholawatan, zikiran itu merupakan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada haditsnya bahkan mutawatirah, bukan hanya sahih. Mutawatirah itu setiap generasi perawinya ada banyak perawi-perawi yang thiqah hingga generasi berikutnya. Jadi bukan hanya sahih tapi sampai generasi, sampai derajat mutawatirah. Ada riwayat kata baginda Rasul begini, innalillahi sayyaratan minal malaikati, sesungguhnya Allah punya malaikat yang khusus berkeliling-keliling, yaltamisuna ila dzikri, untuk mencari perkumpulan-perkumpulan zikir. Falamma wajadu, tatkala para malaikat itu menemukan kelompok-kelompok yang berzikir bersama, maka mereka fayahuffuna bi ajnihatim ila sama'id dunya, akan mengepakkan sayapnya menaungi semua jamaah zikir tersebut sampai bersab-sab sampai langit pertama. Tatkala mereka menemukan itu, kemudian farsalu ila rabbil izzah, farsalu raidahum ila rabbil izzah, mereka akan mengutus jenderal-jenderalnya, pimpinan-pimpinan untuk menghadap kepada Allah, melaporkan temuan-temuannya. Tatkala mereka berjumpa dengan Allah Ta'ala, menghadap kepada Allah, para pimpinan malaikat berkata, ya Rabbana ataina ila ibadin min ibadika, kami telah mendatangi sebagian hamba-hamba engkau, yatluna kitabaka, yang mereka sedang bersama-sama membaca kitabmu Al-Quran, tadarusan, khataman Al-Quran. Jadi tengeriki kapan khataman? Dalu tadi pagi khataman Quran. Berarti di sini mengikuti apa yang disenangi oleh para malaikat. Yatluna kitabaka, mereka khataman Quran, barang-barang baca Al-Quran, mereka tilawah, membaca dan berupaya meresapi maknanya. Bahkan orang sini banyak yang hafazul Quran, banyak yang penghafal Quran, hafizul Quran. Mudah-mudahan berkah desa Parunggali. Amin. Kemudian
Selain orang-orang yang bersama-sama membaca Al-Quran, wa yumajjiduna alaka, mereka juga sedang mengagungkan engkau, bersyukur kepada engkau. Nah, saat ini orang Parung Galih sedang syukuran kepada Gusti Allah dengan berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang Parung Galih insyaallah akan bertambah rahmat dari Allah dan keberkahan serta rezekinya. Amin. Karena orang yang senang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berzikir bersama. Kemudian wa yusalluna ala nabiyyika Muhammadin, wa yusalluna ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga sedang bersolawat bersama kepada nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wasyuhum rahmati, tebarkan rahmatku kepada mereka. Ada malaikat yang interupsi. Ya Rabbi, inna fihim fulanan al-khata'a. Sesungguhnya di antara mereka yang sedang solawatan itu ada yang namanya si fulan yang banyak dosanya. Innahum i'tanaqahu i'tinaqan. Sesungguhnya dia, orang tersebut, mereka cuma numpang lewat, atau mungkin illa li hajatin dalam riwayat Sahih Muslim, karena ada suatu kebutuhan, dagangkah atau apakah lain sebagainya, atau mungkin mau minjam duit ke temannya, tapi temannya sedang solawatan, sedang zikiran, sedang tadarusan, khataman Quran. Ada orang datang bukan tujuan dari rumah mau ikut tadarusan, bukan tujuan dari rumahnya untuk ikut zikiran bersama, bukan tujuan dari rumahnya niatnya untuk sholawatan bersama, bukan, tapi karena kebetulan lewat, ada rame nih, kebetulan bawa dagangan, sudahlah singgah, ya, sound system atau lain sebagainya. Bagaimana kata Allah? Apakah mereka dikecualikan dari rahmatnya Allah? Kata Allah, wasyuhum rahmati, tebarkan, sirami mereka dengan rahmatku. Tidak ada satupun orang yang dikecualikan, yang ngumpul dengan ahli sholawat, yang ngumpul dengan ahli dzikir, yang ngumpul dengan ahli Quran, semuanya mendapatkan rahmatku dan berdiri dalam keadaan sudah terampuni dosa-dosanya. Kenapa? Innahum julasa'u la yashqa fihim jalisuhum. Kata Rasulullah, Allah nih yang berkata, oleh Rasulullah diceritakan, ini kalimat Gusti Allah, sesungguhnya mereka adalah kelompok orang-orang yang sedang berduduk bersama, yang siapapun ikut ngumpul bersama mereka tidak akan ada satu orang pun yang dirugikan, semuanya mendapatkan berkah, rahmat dan ampunanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadza haditsun sahihun. Jadi kalau ada orang yang menyatakan nanti di kota, kalau ada orang sini yang tinggal di kota, kemudian mengembara, bekerja di kota, ketemu dengan orang yang sok-sok gayanya kayak kiai, sok-sok gayanya kayak ulama, sok-sok gayanya kayak ustadz, kemudian mengatakan tadarus Al-Quran itu bid'ah, ataupun zikiran bersama bid'ah, sholawatan bersama bid'ah, kepret baik. Apa? Tuman. Kepret. Ya, wes kepret. Tanggung jawab. Saya yang jawab, jenengan yang tanggung. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini sunnah Rasul yang sekarang diacak-acak, syariat diacak-acak. Ngapunten, mereka di sana kadang punya program, mengedepankan program untuk apa? Memikat, menarik masyarakat yang awam dengan program hifzul Quran, hafalan Quran. Tapi mereka nggak ngaji kitab, gak ngaji fikihnya, gak ngaji tafsir. Terjemah dianggap tafsir, terjemah dudu tafsir. Sanes tafsir terjemah niku, terjemah niku namung arti secara lafziyah mawon. Benten tafsir kalian terjemah niku benten sanes. Awas, jangan sampai kita gampang, ojo gampang gumunan, jare Sunan Kalijaga, ojo gampang gumunan, jangan gampang takjub. Sudah kita yang sekarang ikut di Parung Galih ini dengan guru-guru yang hafizul Quran, yang NU, sudah wis melu bae karo sing hafiz NU, karo hafizul Quran sing NU. Nggih. Karena napa? Karena tiang NU selain menghafalkan Al-Quran, tapi juga mengkaji tafsirnya, mengkaji kitab asbabun nuzulnya, mengkaji kitab kalau hadis asbabul wurud hadis, mengkaji ilmu nasikh mansukh, usul fikihnya dikaji, fikihnya dikaji, aqaidnya juga aqaid ahlus sunnah wal jamaah juga dikaji. Kalau kita
ikut dengan hafizul Quran di NU, kita nitipkan anak kita ke pesantren hifzul Qurannya NU, insya Allah selamat dunia akhirat. Karena apa? Setunggalipun. Yang pertama, kalau kita punya anak soleh, membaca Quran dan mengamalkannya, kata baginda Rasul, man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan min nurin. Siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka orang tuanya pada hari kiamat akan dipakaikan mahkota dari cahaya. Bagaimana dengan si anaknya? Tentu lebih daripada itu. Oleh karenanya, kita yang biasa membaca dan mengamalkan Quran harus punya upaya menurunkan kepada anak-anak keturunan kita supaya mereka juga menjadi ahlul Quran. Karena kata Rasul, ahlul Quran, ahlullah. Ahli Quran itu adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dekat dengan Allah, wa khassatuhu, dan juga hamba-hamba yang terkhusus menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tidak bisa disamaratakan semua. Orang hafal Quran kemudian dikatakan ahlullah. Karena orang Wahabi yang gampangannya tahlilan bid'ah, haulan gak ada, solawatan bid'ah, katanya tidak ada dari Rasulnya, sesat, syirik. Mereka juga belajar hafalan Quran, punya program hafalan Quran, hifzul Quran. Tapi ternyata tidak semua hafizul Quran itu mendapatkan ridhonya Allah. Tapi insya Allah guru-guru tahfidz di sini semuanya tiang-tiang NU, mergo tiang-tiang NU tetap tumut karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mung hafalane baik, tapi pemahamannya fahmil Quran, kemudian juga amalil Quran, mereka mengamalkan isi kandungan yang benar sesuai substansinya. Allah berkata demikian, Allah berfirman, "Tsumma awratnal kitaban ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah wallahu rasuluhu a'lam bimurdim." Nah, telah kami wariskan Al-Quran ini kepada sebagian hamba-hamba kami yang terpilih. Tidak semua hamba Allah bisa hafal Quran, tapi yang hafal Quran pun terbagi menjadi 3 klasifikasi, 3 kelas. Yang pertama, faminhum zalimul li nafsihi, ya hafal Quran tapi ternyata dia meninggalkan substansinya Al-Quran, bahkan menggunakan Al-Quran untuk tujuan-tujuan yang menyesatkan. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Tadi faminhum zalimul li nafsihi, yang kedua wa minhum muqtasid, dan orang yang separuh memakai isi kandungan Al-Quran, separuhnya ditinggalkan lagi. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, orang yang hafal Quran dan benar-benar terus-menerus berupaya istiqomah mengamalkan isi kandungan dan substansi atau maqasidus syariahnya Al-Quran. Itu orang parunggalih yang ketiga insyaallah. Ya, guru-guru kita di sini yang guru yang hafizul Quran, mereka adalah kategori atau klasifikasi yang ketiga ini. Yang pertama mana? Yang hafal Quran tapi ternyata menanggalkan substansi Al-Quran, bahkan menyesatkan umat. Rasul pernah mengatakan begini, mimma akhafu anikum rajulun qara'al Qur'ana hatta idza ru'yat bahjatu alaihi in fasakha anhu wa nabadahu wara'a dhahri wa sa'a ala jarih bisayfi wa ramahu bisyirki faqalu ya Rasulullah. Ketika ada Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat, wahai kalian para sahabatku, salah satu yang aku khawatirkan terjadi atau muncul di antara kalian adanya rajulun qara'al Quran, seseorang, bukan hanya laki-laki saja, maknanya secara umum, ini kalimat yang maknanya lil ghalabah, menggunakan kata rajul tapi maknanya untuk keseluruhan, mau laki-laki mau perempuan, yang membaca Al-Quran hatta idza ruyat bahjatu alaih, sampai orang lain itu kagum, terheran-heran hafalannya, lagamnya atau gimana, sampai orang tuh merasa kagum, takjub, gumun. Nah, itu akan tetapi infasakhu anhu, ia tertanggal daripada Al-Quran, ia tertanggal daripada tujuan maqasidus syariahnya Al-Quran, tidak sesuai dengan maqasidus syariah ayat yang dia baca. Wa nabadahu wara'a dhahri, dan dia melemparkan Al-Quran ke belakang punggungnya. Maksudnya tidak punya adab,
bawa Quran ditenteng kayak begini, kayak belanjaan. Kadang ada di Karawang, orangnya orang Jawa, tapi kemudian bekerja di sebuah perusahaan otomotif di Karawang, perusahaan motor. Ada jamaah saya masuk ke toilet karyawan, ketemu dengan orang itu, baru selesai kencing, mau keluar dari toilet karyawan, mengeluarkan Al-Quran pocket, Al-Quran kecil, Al-Quran saku, disimpan di mana? Di saku celana. Berarti tadi ketika kencing, ketika pipis, Al-Quran berada di samping kemaluannya dan dibawa ke toilet. Ditegur oleh jamaah saya, kenapa antum bawa Quran ke dalam toilet? Gak apa-apa, ini makhluk. Untung gak ketemu saya. Kalau ketemu saya, tak kepret, plak, 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 plak. Tuman. Untung gak ketemu saya. Ketemunya jamaah saya. Masih baik jamaah saya. Kalau ketemu saya, ya stok truk bae ndase. Itu kejadian. Ya, di zaman kini sudah banyak bukti seperti itu. Itu kalau orang Jawa mungkin di kampungnya diajarin tata krama oleh gurunya, oleh orang tuanya. Tapi pas kerja di perkotaan ketemu dengan aliran sesat Wahabi, jadinya seperti itu. Kemudian nanti pulang menyesat-nyesatkan orang tua, bahkan mengkafir-kafirkan orang tua. Seperti yang bernama Kasan yang ditangkap pada saat Ramadan kemarin di Banyu Asin, Sumatera Selatan. Orangnya sih etnisnya etnis Jawa, cuma transmigran dulu orang tuanya. Ya, membunuh ibunya yang sedang tadarusan di masjid. Kemarin pertengahan Ramadan, ada kan beritanya rame di Sumatera Selatan, di Banyu Asin, Palembang. Karena saya juga punya jamaah di sana banyak. Jadi pas mendengar ini, waduh kaget luar biasa. Ibunya sedang tadarusan di masjid, dibunuh pakai pedang. Ayahnya mau melerai, ayahnya disabet, kena lehernya, tapi selamat. Ditangkap oleh polisi, polisinya dibacok. Pas ditanya, kenapa kamu membunuh ibumu? Karena ibu saya tadarusan, itu sesat dan boleh dibunuh katanya. Nah, ideologi teroris, dan tidak ada teroris yang mengatasnamakan bela Islam kecuali ideologinya adalah Wahabi. Sudah yakin 99% Wahabi ideologinya. Lalu kemudian kata baginda Rasul tadi, orang tersebut walaupun memukau orang lain bacaannya dan hafalannya, tapi tertanggal daripada maqasidus syariah, substansinya Al-Quran, isi kandungannya Al-Quran, dan dia tidak pakai adab terhadap Al-Quran, tidak beradab terhadap Al-Quran. Wasa'a ala jaribis saifi, dan dia akan datang ke tetangga-tetangganya, ke saudara-saudaranya, saudara-saudara muslim, teman-temannya, dengan membawa senjata. Waromahu bisyirki, dan dia akan melemparkan tuduhan-tuduhan syirik. Senjatanya bisa jadi adalah dalil-dalil, bisa jadi tuduhan, ancaman, bisa jadi sebagaimana dalam riwayat yang lain, mereka yaqra'unal Qur'ana, mereka senang dengan membaca Al-Quran. Wa yaquluna min kalami khairil bariyah, dan selalu menyampaikan hadis-hadis Rasul sebagai makhluk Allah yang terbaik. Itu yang sering dijadikan sebagai senjata, Quran hadis, Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah. Akan tetapi ternyata wasa'a ala jaribis saifi wa ramahu bisyirki, mereka akan melemparkan tuduhan-tuduhan syirik. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang lebih pantas untuk disebut syirik? Al-murma' awir rami, yang dituduh apa yang menuduh? Qala, Rasulullah menjawab, ar-rami, orang yang menuduh itulah yang lebih pantas disebut syirik. Lantas kemudian sudah muncul dan terjadi saat ini, bahkan sebelum di masa kita, di masa eyang saya, Sayyid Ahmad Zakaria bin Muhammad Syarif Ba'nawi. Sayyid Ahmad Zakaria punya anak Sayyid Muhammad Ali Hasan. Sayyid Muhammad Hasan punya anak Sayyid Muhammad Misbah. Sayyid Muhammad Misbah punya anak Grandong. Dulu eyang saya Sayyid Ahmad Zakaria mengajar, menjadi salah satu mufti di Masjidil Haram ketika masih Hijaz, belum jadi Saudi, belum dikudeta. Rajanya masih Habaib, Sayyid, seorang syarif ya. Kalau jadi raja biasanya syarif seperti Gusti Sinuhun, Sunan Gunung Jati. Sayyid Hidayatullah digelari Syarif Hidayatullah. Ayahnya Sayyid Abdullah digelari Syarif Abdullah, dan punya turunan ya, Syarif Hidayatullah punya putra, punya putri juga. Anak laki-laki, anak perempuan ada. Sekarang ada wong sing nyocot jare Wali Songo olah duwe anak turunan. Endase lu peyang dul. Ya. Ini mau menghilangkan sejarah. Ini tidak cocok dengan sejarah. Jangan-jangan orang ini hanya cuma modal nasab untuk ngasab, jadi takut kesilap
takut kehilangan lapak karena turunan Wali Songo, orang-orang yang alim, orang-orang yang mendepankan adab dan akhlak mereka. Betul tidak? Jadi takut mereka, takut kesilap karena modalnya nasab doang, cuma mendoktrin orang lain, harus taat, harus cinta, didoktrin dengan barokah, jualan barokah, takut-takutin orang itu dengan kualat, ditakut-takuti, diancam-ancam dengan seperti itu. Awas, hati-hati, yang seperti itu bukan uswah hasanah, gak usah diikuti yang seperti itu. Ikuti yang soleh-soleh, ahlul bait Rasul banyak yang soleh. Kita punya guru Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim Yahya, Maulana Sayyid Muhammad Hisham Al-Qabbani, banyak guru-guru kita yang sayyid. Mereka tidak mengedepankan nasab, tapi mengedepankan ilmu dan akhlak mereka. Ayo sok mau oplos-oplos gitu. Setuju? Jadi jangan asal ikut-ikutan habaib. Habaib yang mana dulu? Yang memalukan Rasulullah juga banyak. Kata baginda Rasul, ya Bani Hashim, hai Bani Hashim, la ya'tini nasu yaumal qiyamati bi a'malihim wa ta'tuni bi ansabikum. Jangan sampai umat ini nanti manusia datang kepada hari kiamat dengan membawa amal soleh mereka, tapi kalian cuma membawa nasab kalian, memalukan. Awas, hati-hati. Man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang amal sedikit, maka nasabnya yang bagus tidak akan mempercepat dia sampai keridhaan Allah, tidak akan mempercepat dia sampai pada kemuliaan yang Allah siapkan. Tapi kan ada dalam surah Al-Ahzab, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa tahhirakum tathira, yang seolah-olah ayat ini mereka gunakan untuk menepis adanya dosa bagi ahlul bait. Kalau ahlul bait melakukan kesalahan, dosa itu tidak dosa katanya, sudah disucikan oleh Allah, diampuni dengan menggunakan ayat itu. Itu kebohongan yang nyata, bohong, dusta. Karena ini potongan ayat yang secara kolerasi harusnya dibaca dari 4 ayat sebelumnya. Ayat ini ditujukan kepada ummahatul mukminin, kepada istri-istri Rasul, ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi. Ditujukan kepada istri Nabi yang jelas lebih ahlul bait dibandingkan orang yang lahir zaman sekarang yang ngaku-ngaku turunan Rasul, termasuk ayah. Ya, maksudnya walaupun saya ini dzurriyyah Rasul, ini jauh jaraknya dibandingkan dengan istri Rasul. Ayat itu ditujukan kepada istri Rasul. Kata Allah, jika kalian melakukan bifahishatin mubayyinah, melakukan fahisyah yang jelas, keburukan yang nyata menurut syariat, maka yudha'af, akan dilipat gandakan dosanya. Di ayat berikutnya, jika melakukan sebuah ma'ruf, amal yang ma'ruf, amal kebaikan, maka akan dilipat gandakan pula pahala-pahalanya. Jadi kemudian kalimat innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira, maksudnya Allah telah menganalogikan beberapa ayat sebelumnya sebagai bentuk targhib wa tarhib. Targhib itu adalah motivasi, tarhib adalah ancaman. Kenapa kok di ayat sebelumnya Allah menerapkan sebuah motivasi dan ancaman kepada istri-istri Nabi, kepada istri Nabi yang merupakan ahlul bait sejati? Karena Allah bertujuan, berkehendak untuk menghilangkan dosa pada diri kalian wahai ahlul bait, menghilangkan rijsun, dosa. Supaya dengan cara apa Allah menghilangkan dosanya? Dengan cara mengancam ahlul bait, jangan sampai kalian berlaku dosa. Kalau kalian melakukan dosa, apalagi zalim kepada orang lain, double dosanya. Begitu maksudnya. Kalau kamu tahu ini double dosanya, harusnya kamu itu menghindari diri kalian daripada dosa-dosa tersebut. Harusnya kalian berupaya untuk menyucikan diri kalian. Dengan apa menyucikan diri? Dengan beramal soleh. Allah memberikan targhib, Allah memberikan motivasi. Jika ahlul bait beramal soleh, maka double pahalanya. Karena kok bisa ya, wa yutahhirukum tathira, Allah akan menyucikan mereka dengan sebersih-bersihnya jika mereka beramal soleh. Karena Allah menyatakan innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghapus keburukan. Jadi ayat innama yuridullah itu bukanlah legalitas kemaksiatan ahlul bait. Bukan berarti ahlul bait boleh bermaksiat, boleh malakin orang, boleh ngejek orang lain, boleh menyakiti dan menzalimi orang lain, boleh menebar fitnah. Bukan, ayat itu bukan legalitas untuk ahlul bait berbuat dosa. Kalau ada orang yang mengatakan diri ahlul bait menggunakan ayat dan kalimat tersebut untuk
membela kemaksiatannya, berarti dia telah menyesatkan umat dan menyesatkan dirinya sendiri. Tidak jauh beda dengan orang Wahabi. Orang Wahabi suka nyatut-nyatut dalil, tapi sepotong-sepotong, tidak sesuai substansinya. Contoh, orang Wahabi mencatut surah An-Najm ayat 39, wa allaisa lil insani illa ma sa'a wallahu wa rasuluhu a'lam bimurdi wa makna. Dan manusia tidak akan meraih apapun kecuali apa yang telah dilakukannya sendiri. Jadi kata Wahabi, orang telah meninggal yang sekarang dihauli, kalau kita bacakan Quran, kita hadiahkan hataman Quran, tahlilan, zikiran, tasbih, tahmid, sholawatan, sedekah, katanya tidak akan sampai kepada orang yang telah meninggal. Orang Wahabi mencatut ayat surah An-Najm ayat 39, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Padahal kalau kiai-kiai NU, hafidh-hafidhnya NU, hafidh-hafidhah Nahdlatul Ulama, mereka belajar ilmu nasikh mansukh, mereka belajar ilmu gramatika Arab. Contoh, kalau kiai NU mengartikan dalil itu tidak asal secara lafziah saja, walaupun secara lafziah mereka akan detail. Huruf pertama dari wa allaisa lil insani illa ma sa'a adalah huruf waw. Huruf waw adalah harfu atfin. Harfu atfin itu syaratnya tergantung ma'tuf alaihnya. Jadi ada korelasi dengan ayat-ayat sebelumnya. Maka baca siyaqul kalam, rentetan kalimatnya, redaksionalnya secara sempurna, dilihat dari ayat 36. Am lam yunabba bima fi suhfi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaisa lil insani illa ma sa'a wallahu wa rasul a'lam bimurdi wa makna. Apakah kalian tidak membaca isi kandungan syariatnya Allah yang Allah terapkan di dalam suhufnya Nabi Ibrahim, di dalam suhufnya Nabi Musa dan suhufnya Nabi Ibrahim yang senantiasa mendapati janji apa? Seseorang tidak menanggung dosa orang lain dan seseorang tidak mendapatkan hadiah pahala dari orang lain. Hanya apa yang dilakukannya ketika hidup saja yang itu akan diterima ketika sudah meninggal. Ini ternyata syariat yang berlaku untuk umat Nabi Musa dan umat Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana dengan umat Nabi Muhammad? Dalam surah At-Tur ada yang nasikh, penghapus. Jadi ada istilah nasikh mansuh, ada ayat yang dihapus secara substansinya, ketetapan hukumnya, walaupun masih ada tercatat dalam Al-Quran, tidak dihilangkan, hanya sebatas pelajaran bagi kita tentang hikayat umat-umat Nabi terdahulu. Ada dalam surah At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin wallahu rasuluhu a'lam bimurdi wa makna. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh zuriyahnya ikut beriman juga, nanti di akhirat akan dihubungkan. Maksudnya apa? Kalau kita punya leluhur yang soleh dan solehah, kita orang yang beriman juga tapi kurang soleh, maka insya Allah akan ada syafaat dari leluhur kita. Begitu pula sebaliknya, kalau kita orang yang mukmin yang kurang soleh, tapi nanti kita punya anak turunan tuh soleh dan solehah yang beriman, maka insya Allah nanti akan dapat syafaat dari anak keturunan kita. Insya Allah orang sini sekarang insya Allah akan dapat syafaat dari leluhurnya dan juga anak keturunannya, karena mereka senantiasa bersyukur dengan cara apa? Menghadiahkan pahala khataman Quran, kemudian bersedekah atas nama orang tuanya yang telah wafat. Insya Allah orang Parung Gali ini adalah orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada di dalam hadis yang sahih dinyatakan, ja'a rajulun ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, inna ummi qad uftulitat nafsuha, sesungguhnya ibuku telah wafat. Apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha, apakah bermanfaat jika aku bersedekah atas nama almarhumah ibuku? Faqala, Rasul menjawab, na'am, ya bermanfaat. Fa inna li makhrafan, aku punya sebidang kebun ya Rasulullah. Fa ushhiduka anni qad tasaddaqtu anha, maka aku mohon saksikan ya Rasulullah, saat ini pula aku sedekahkan kebunku atas nama almarhumah ibuku. Berarti sampai, dan ini ketetapan syariat. Hada haditsun sahihun. Shallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Semua bersolawat. Salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi
الله نبي الله محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم manusia yang ku cinta نبي الله manusia yang ku damba نبي الله Muhammad مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق ini manusia idolaku siapa نبي الله محمد manusia pujaanku نبي Allah Muhammad مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Subhanallah الحمد لله semuanya wala ilaha الله Subhanallah والحمد لله wala ilaha illallah Allah 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 ya Allah 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 ya Allah semuanya subhanallah monggo sempat terbangker subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah ya Allah Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi zaman eyang saya ketika mengajar di Masjidil Haram, eyang saya tadi Sayyid Ahmad Zakaria bin Muhammad Syarif Ba'alawi, punya murid diantaranya orang Indonesia, diantaranya yang pernah berguru kepada beliau ngaji di Masjidil Haram adalah Kiai Haji Bishri Sansuri. Kiai Haji Bishri Sansuri itu besannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, walaupun lebih tua secara umur. Besannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari punya putra Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Kemudian menikah dengan putrinya Kiai Haji Bishri Sansuri. Hasil dari pernikahannya punya anak Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Bishri Sansuri juga punya cicit, ya. Cicit apa cucu? Muhaimin Iskandar. Nah, itu cucunya Mbah Bishri Sansuri. Entah cucu entah cicit, cicit kayaknya. Muhaimin Iskandar. Jadi Muhaimin Iskandar tuh makanya datang ke tempat saya. Karena mungkin tahu sejarah di mana kakek buyutnya bukan kakeknya. Buyutnya itu ngaji di eyang saya. Nah, dulu di sana di Hijaz, namanya belum jadi Saudi, Hijaz, sebelum dikudeta. Kalau sudah dikudeta jadi Al-Mamlakah As-Saudiyah, kerajaan milik keluarga Ibnu Sa'ud, membawa ideologi Wahabi. Kalau dulu Ahlus Sunnah, dulu yang jadi rajanya Syarif Hussein Al-Gadri. Syarif, ya, Syarif Sayyid, yaitu keturunan Rasul. Baru di masa Habib Umar lah dicetuskan istilah Habib. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang Rotibul Attas. Kalau dulu ya Sayyid, kata Rasulullah, ana sayyid waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Ketika memangku kedua cucunya Sayyidina Hasan dan Husain, Rasul mengatakan innahuma la sayyida syababi ahlil jannah. Keduanya ini merupakan sayyid bagi para pemuda ahli surga. Aku adalah sayyidnya seluruh manusia pada hari kiamat. Tapi bukan tujuanku menyombongkan diri. Makanya kalau ada orang sebagai seorang sayyid, syarif, habib, turunan Rasul, nggak boleh sombong. Jangan menyombongkan nasab, ya. Nasab itu harus dijaga. Jangan malah ini mah nasab dipakai ngasab, dipakai cari duit, nakut-nakuti umat, malak, meres, memalukan Rasul. Jadi zaman eyang saya dulu masih ahlu sunnah, tapi di saat itu muncul
seorang misionaris yang masuk kategori faminhum zalimul linafsi, hafal Quran orangnya, kemudian hafal banyak hadis, pakaiannya ala syekh, dan namanya siapa? Namanya Syekh Al-Majmu'i. Aslinya dia itu misionaris, orang Inggris, agen ganda, agen British, agen CIA, agen Mossad. Dia menghafal Quran, berganti nama menjadi Syekh Al-Majmu'i. Tujuannya apa? Ngacak-ngacak Islam, memunculkan ideologi ini bid'ah, ini syirik, ini haram, ini zindik, halal darahnya dibunuh, begitu kan? Orangnya boleh dibunuh, halal darahnya ditumpahkan. Orang-orang yang suka ziarah kubur, tawasulan, tabarukan, itu boleh dibunuh kata mereka. Sehingga muncul pemberontakan juga dimunculkan, para pemberontak keluarga Ibnu Saud. Tadinya Muhammad bin Saud, tapi tidak berhasil, melarikan diri ke Mesir, ditangkap, dibawa ke Najd, sekarang jadi Riyadh, ibu kota Saudi, dibunuh. Cucunya Abdul Aziz bekerja sama dengan Israel dan Amerika serta Inggris, dengan Inggris dan Israel terutama. Untuk apa? Untuk mengkudeta Syarif Hussein, raja yang sah, dibantu oleh tentara Inggris. Tentara Inggris masuk ke Masjidil Haram, masuk ke Masjid Nabawi, membantai kaum muslimin. Karena apa? Karena ada ideologi fatwa dari Syekh Al-Majmu'i yang nama aslinya adalah Lawrence. Dia fasih beberapa bahasa termasuk bahasa Arab, makanya teman-temannya menyebutnya Lawrence Arab. Nama lainnya Hampers. Padahal misionaris, ya, nyusup ke dalam Islam, hafal Quran, jadi syekh, tapi ngacak-ngacak Islam. Kata dia, kekuatan Syarif Hussein itu ada pada ulama-ulama zindik. Ulama zindik tuh luarannya seperti Islam, tapi hakikatnya dihukumi kafir karena tukang ziarah kubur katanya, tukang tabarruk ngalap berkah, tukang tawasulan, istighosaan, oh itu ngakunya Islam tapi kafir menurut mereka. Sehingga halal darahnya ditumpahkan, boleh dibunuh, terjadi pembantaian. Masuk tentara Inggris ke dalam Masjidil Haram. Eyang saya perang melawan para pemberontak dan pasukan Inggris tersebut. Bahkan eyang saya pernah tertangkap, tapi ketika bertawasul di dalam kereta kerangkeng itu rantai-rantai dan belenggu yang begitu besar itu hancur. Ya. Tapi karena Syarif Hussein sudah tertangkap, dibuang ke sebuah lembah jadi negara sekarang Yordania. Eyang saya pulang ke Indonesia, wafat di Indonesia. Sebelum zaman kemerdekaan, belum merdeka Indonesia juga. Jadi jangan sampai Indonesia seperti itu kan. Karena negara-negara Islam yang lain hancur. Awalnya adalah Hijaz, diambil alih menjadi Saudi, menjadi negara Wahabi. Tapi sekarang Wahabi mulai dikikis. Kata Muhammad bin Salman, Wahabi adalah pesanan Barat. Oh, putra mahkota sendiri yang bilang bahwa ideologi Wahabi adalah pesanan Barat. Ideologi yang suka bilang ini bid'ah, itu syirik, ini kafir, itu ternyata pesanan Barat. Untuk apa? Memecah belah negara Islam yang mayoritas Islam untuk menguasai kekayaan alamnya. Maka mereka sadar sekarang, Libya hancur, Suriah hancur, Irak hancur, ya, Tunisia hancur, yang Mesir juga hancur, yang baru-baru ini Sudan, padahal sudah lama juga, Sudan itu sudah sering, ya, Somalia, banyak negeri-negeri Islam yang hancur. Karena apa? Karena disusupkan ideologi Wahabi. Di Indonesia sekarang sudah mulai banyak, termasuk tadi kejadiannya pada saat pertengahan Ramadan, seorang anak yang bernama Kasan, dia membunuh ibunya karena doktrin Wahabi tersebut. Maka hati-hati, tolong anak-anakku sekalian, saudara-saudaraku sederek-sedoyo yang biasa merantau, yang merantau ke kampung orang lain, ke negeri orang lain, ke kota orang lain, ke provinsi lain, maka cekelan, gegem akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala nahdlatil ulama. Upamine kepengen anake dados tiang kang hafal Quran, jangan salah menitipkan, jangan salah pilih pesantren, jangan salah pilih guru, jangan salah pilih pengajian. Titipkan saja di pesantren Hifzul Quran Nahdlatul Ulama, di pesantren-pesantren, di pengajian-pengajian, di kiai-kiai NU
karena Kiai NU alim lah keturungan. Alim, katah tiang alim teng Nahdlatul Ulama. Jadi nggak usah kita gumunan, gampang takjub dengan yang lain. Yang ternyata yang lain kadang bacaannya juga belepotan, gak karuan. Ya kan? Kalau di NU ya dipelajari dan bersanad, Qurannya bersanad. Ya, Tahadus bin Nikmah, keluarga saya sendiri, Qurannya ya bersanad terus sampai Rasulullah bersambung. Kemudian secara ilmu juga bersanad sampai Rasulullah semuanya. Nyambung ke Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar dulu, ke Imam Ibnu Hajar sampai ke Imam An-Nawawi, sampai ke Imam Syafi'i, terus sampai ke sahabat Abdullah bin Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari malaikat Jibril, dari Allah taala. Seperti apa yang kita amalkan sekarang, haulan. Bukan asal orang Wahabi bilang haulan ini tidak ada dasarnya dari Rasulullah. Sama seperti halnya kalau kita tahlilan 3 hari, 7 hari, terus 3 hari dulu, 3 hari, terus 7 hari, terus 40 hari. Bolehlah. Terus 100, terus setahun. Nah, 2 tahun, 3 tahun, terus kan? Ini sudah yang berapa tahun ini? 3 tahun. Mudah-mudahan rutin ila yaumil qiyamah. Kalau enggak meletus ini gunung. Tapi enggak di sini ya, bukan gunung berapi ya. Insya Allah aman, aman, aman. Ya aman, amin. Gitu. Orang-orang Wahabi menebarkan rumor, menebarkan propaganda fitnah. Katanya orang NU yang suka tahlilan 3 hari, kemudian juga 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun atau haulnya itu ngikutin kebiasaan Hindu. Kata mereka, sodakohannya kita setiap hari ketiga, hari ke-7, 40 dan selanjutnya itu ngikutin kebiasaan Hindu. Apa benar? Saya seringkali tausiah itu lintas agama. Artinya yang hadir ini para pemimpin lintas agama. Yang tausiahnya saya. Yang hadir pendeta-pendeta, romo-romo dari berbagai agama. Ada dari Katolik, dari Protestan, dari Hindu India, dari Hindu Bali, dari Buddha. Bahkan ini sekarang yang dari Buddha Thailand sedang melakukan jalan kaki. Ya sampai nanti ke Borobudur. Itu jalan kaki dari Thailand, lintas negara sedang melakukan jalan kaki. Apakah benar? Saya seringkali ketika sudah selesai, yang doa mimpin saya, mereka mengamini, kemudian kita makan-makan bareng. Pas makan-makan saya sambil nanya ke pendeta-pendeta, apakah iya di Hindu itu ada tahlilan? Bopo, kata saya, Bopo, di Hindu itu ada tahlilan apa nih? Apa itu Habib tahlilan? Itu yang biasa gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Han itu bukannya kebiasaan orang Islam? Emang iya kebiasaan orang Islam. Kok Habib nanya begitu? Ada yang bilang katanya tahlilan itu dari Hindu. Oh ya nggak ada gitu katanya kan, orang Bali gitu kan. Ya ada Habib, tak ada. Itu orang Islam yang ada. Terus bagaimana kalau sedekahan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, kemudian setahun? Ada nggak di Hindu? Nggak ada. Ada juga di kami itu perayaan Sadda. Perayaan Sadda itu sedo gitu kan. Setelah 12 tahun dari kematian si mayat, setelah dikuburkan 12 tahun, kemudian kalau bahasa kita mah kurban, nyembelih kerbau gitu kan. Kemudian dilakukan upacara setelah 12 tahun dari kematiannya. Bukan 3 hari, 7 hari, 40 hari. Lantas dari mana kebiasaan orang NU? Bukan cuma orang NU ternyata. Saya ketika di Turki, orang Turki juga tahlilan. Di Maroko juga sama. Sedekahan seperti ini sudah biasa. Di luar negeri orang-orang muslim juga melakukan itu, bukan cuma di Indonesia. Karena apa? Dari mana rujukannya? Ternyata dari kitab Al-Hawi lil Fatawa juz kedua karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, merujuk kepada riwayat athar sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Sahabat Umar berkata, as-shadaqatu ba'da dafni yabqa thawabuha ila thalathati ayyamin.
sodakoh dari setelah penguburan si mayit akan sampai pahalanya kepada hari ketiga dari penguburan si mayit tersebut. Was sodakoh tu fi thalathati ayamin, dan sodakoh di 3 hari yang pertama yabqa ila sab'ati ayamin, akan sampai pahalanya kepada si mayat sampai 7 hari. Was sodakoh tu fi sabi'i, dan sodakoh di hari yang ketujuhnya yabqa ila khamsata wa ishrina yauman, sampai ke 25 harinya. Jadi kalau di Turki, kalau di Mesir, di Maroko itu ada tahlilan di hari ke-25. Makanya cuma di Indonesia yang enggak ada hari ke-25. Kalau di sana ada hari ke-25 karena merujuk kepada Al-Hawil lil Fatawa juz kedua. Ada di mobil saya. Saya enggak turunin, cuma ada di mobil saya. Saya bawa kitabnya 2 jilid karena Imam Jalaluddin Asyuti di juz yang keduanya. Kemudian sedekah di hari yang ke-25 yabqa ila arba'ina yauman, akan tetap terus mengalir kepada si mayat pahalanya sampai hari yang ke-40. Was shadaqatu fil arba'in, dan sedekah di hari yang ke-40 yabqa ila mi'atin, akan sampai pada hari yang ke-100. Wong kene nyebute nyatus. Nah, kalau orang Sunda natus, enggak tapi natus, karena khawatir orang Sunda kalau nyatus itu nantinya takut kepleset lidahnya jadi nyatu. Ngerti nyatu? Badog. Wong Sunda bilang nyatu, nyatu baesia gitu kan, badog baesira. Nah, gitu. Sampai hari yang ke-100. Was shadaqatu fil mi'ati, dan sedekah di hari yang ke-100-nya ila sanatin, yabqa ila sanatin, akan tetap mengalir sampai pada hari yang ke-setahunnya. Was shadaqatu fis sanati, dan sedekah di saat yang ke-setahunnya, artinya pada saat haulnya, yabqa ila alfi amin, akan terus mengalir pahalanya sampai 1000 tahun yang akan datang. Ini athar dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, yang merupakan salah satu dari khulafaur rasyidin yang kita diperintahkan oleh Rasul untuk mengikuti khulafaur rasyidin. Siapa saja khulafaur rasyidin? Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Sayyiduna Utsman ibn Affan radhiyallahu an, Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah, Sayyiduna Hasan ibn Ali radhiyallahu an. Karena kata Rasulullah, khilafah sepeninggalku hanya bertahan sampai 30 tahun. Ternyata yang menyempurnakan kekhalifahan itu adalah Sayyiduna Hasan yang hanya 8 bulan saja. Oh, jadi enggak cuma 4 khulafaur rasyidin, itu 5 sampai Sayyiduna Hasan bin Ali. Karena genap ketika di akhir kepemimpinan Sayyiduna Hasan wafat diracun, itu genap kekhilafahan 30 tahun. Setelahnya tidak ada lagi kekhilafahan, yang ada jababiroh, para penguasa, raja-raja. Walaupun istilahnya menggunakan khalifah, tapi bukan seperti yang disebutkan oleh Rasul istilah khalifah yang sebenarnya. Makanya kalau ada orang zaman sekarang yang ngaku-ngaku mengusung kekhilafahan, ingin merubah tatanan dan sistem negara Indonesia, usir mereka dari Indonesia, tangkap, kepret, ya. Mau siapapun tangkap. Bagaimana? Wis digawe pepes bae. Wis tak badok bareng-bareng. Tuh mantu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, jadi jangan asal ikut-ikutan, nggih. Sudah. Kita harus ikuti Rasul. Gini, kata baginda Rasul, man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin ayyashqa asakum aw yufarriqu jama'atakum faqtulu. Dalam Sahih Muslim, jika kalian sudah mendapati seorang pemimpin yang sudah diangkat atau terpilih secara konstitusi, kalian sudah mendapatkan pemimpin hasil dari pemilihan bersama, dan itu sudah disetujui oleh konstitusi, sesuai dengan konstitusi, tapi ada seseorang yang datang kepada kalian, tujuannya untuk apa? Ayyashqa asakum, mematahkan tongkat-tongkat kepemimpinan kalian, ayo farriqu jama'atakum, atau memecah belah persatuan bangsa kalian. Kalau ketemu dengan orang seperti itu, faktulu, bahkan lebih dari kepret. 8 faktulu asal dari kota layak tulu, ya, bunuh, tapi tidak langsung dibunuh, jangan, ada fasenya, dirangkul, dinasihati. Kemudian jika dia melawan, tangkap oleh TNI Polri. Kita masyarakat siap ikut membantu TNI Polri. Nggih, siap. Seperti zaman dulu menghadapi pasukan DITII yang katanya mengatasnamakan ingin
bela Islam, ingin bikin negara Islam Indonesia, ingin daulah Islamiyah, tapi nyatanya rampok, nyatanya pendusta, maka santri dan para kiai menyatakan diri siap bersama TNI dan Polri untuk membasmi pemberontakan. Terjadilah pagar betis. Ya, itu zamannya Pak D saya itu, ya, pagar betis. Itu melawan DITI. Seperti itu caranya. Jadi kalau mereka angkat senjata, maka wajib bagi pemerintah yang sah untuk menumpas pemberontakan, dan rakyat wajib jika dibutuhkan oleh pemerintah untuk ikut serta menumpas pemberontakan. Ini haditsnya sahih. Makanya kudu ngaji, ya. Kalau enggak ngaji jadinya malah ke bawah-bawah jalan. Jangan sampai. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah Rasulullah ditanya, ketika ditanya oleh sahabat bagaimana tentang kepemimpinan, maka kata baginda Rasul, khiyari a'immatikum, sebaik-baik pemimpin di antara kalian, alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, yang kalian mencintai mereka, mereka juga mencintai kalian, wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, yang kalian mendoakan kebaikan untuk mereka, mereka juga mendoakan kebaikan untuk kalian, wa syiraru a'immatikum, dan seburuk-buruk pemimpin di antara kalian adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, yang kalian membenci mereka, mereka juga membenci kalian, wa tal'anunahum wa yal'anunakum, yang kalian melaknat mereka, mereka juga melaknat kalian. Ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, afala nunabilhum, bolehkah kami memberontak melawan kepada pemimpin yang sah yang tidak kami sukai? Kata Rasulullah, la, jangan, ma'aqamu fikumus sholat, selama mereka masih mendirikan sholat di antara kalian, mereka tidak melarang kalian sholat, mereka bahkan ikut sholat di tengah-tengah kalian, la, jangan kalian memberontak, ma'aqamu fikumus sholat, selama mereka masih terlihat melaksanakan sholat di tengah-tengah kalian. Ini perintah Rasul, ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, hadis-hadis pilihan. Saya bawa kitabnya juga ada di mobil, ya. Jadi jangan sampai kita menjadi pemberontak. Sudah kita ikuti kiai-kiai NU. Pada saat ini juga termasuk fase harlah GP Ansor yang ke-89. Selamat hari lahir GP Ansor, hari lahir yang ke-89 Gerakan Pemuda Ansor, yang semoga para pemuda kita akan menjadi garda terdepan untuk menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga menjaga kedaulatan NKRI. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulli kafi kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulli kafi kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Indonesia tanah air kami, Indonesia merah putih bendera kami, NKRI harga mati. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulli kafi kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Indonesia Air kami, Indonesia kami, merah putih bendera kami, NKRI harga mati. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulli kafi kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Sekali lagi, Indonesia Air kami, Indonesia kami, merah putih bendera kami, NKRI harga mati. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulli kafi kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Kemudian tentang bacaan Al-Quran, sampaikah kepada orang yang telah wafat? Jawabannya sampai. Bahkan saya kutip, saya akan mengutip dari kitab salah satu ulama kebanggaan orang Wahabi. Orang Wahabi itu yang gampangan menyatakan tidak sampai bacaan Quran kepada si mayat. Kata orang Wahabi kan begitu. Mereka gandrung kepada Syekh Ibnul Qayyim
Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Padahal mereka itu enggak ngikutin sama sekali. Karena di dalam kitab Ar-Ruh, karya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ulama kebanggaan orang-orang Wahabi, ternyata ada apa yang disalah-salahkan oleh mereka. Di halaman ke-13 pada baris yang ke-7 ada keterangan wa dzakarahu Al-Khallal. Imam Al-Khallal telah meriwayatkan Anis Sya'bi dari Imam Asy-Sya'bi, seorang tabi'in, ulama dari kalangan tabi'in, menyatakan wa kanatil ansaru, dan kebiasaan para sahabat Ansar, idza mata ahaduhum, jika salah seorang di antara mereka wafat, ikhtalafu ila qabri akhihi, para sahabat Ansar akan bergantian datang berbondong-bondong ke kubur saudara Ansar yang telah meninggal. Untuk apa? Yaqra'una indahul Qur'ana, untuk membaca bersama-sama. Mereka bergantian bersama-sama, ramai-ramai membacakan Al-Quran untuk ahli kubur, untuk si mayat. Berarti sampai apa tidak? Tidak. Buktinya sampai mana? Tidak ada satupun ahli kubur yang datang bangkit kembali menanyakan kirimannya. Mana endi kirimannya kan kok nyong? Enggak ada kan? Ada enggak? Enggak ada. Itu bukti berarti kirimannya sampai. Kalau enggak sampai, ini bermasalah nih, JNE, JNT, si cepat bermasalah ini. Ya, mungkin kena gempa bumi, mungkin kebanjiran. Dan kalau tidak sampai, mungkin saja tuh ahli kubur akan bangkit lagi nanya, endi cung, nang, nok, endi kirimane. Ya, bokatnya lip dari bokonon. Sampai di dalam kitab karya ulama kebanggaan orang Wahabi. Jadi orang Wahabi ini fitnah akhir zaman. Ideologi Wahabi ini ideologi yang menyesatkan. Maka tolong jangan sampai anak-anak kita ke bawah. Terlebih yang perantau-perantau, yang sangat riskan ini perantau-perantau. Di sini yang ngaji, di perantauan enggak ngaji. Kalau di sini dalilnya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, di perantauan tolabul duit faridotun ala kulli muslimin. Masih kurang juga karena banyak cicilan. Fa amma overtime sunnatun muakkadatun liman istata'a ilaihi sabila. Banyak cicilan soalnya. Kemudian pulang-pulang nuduh gurunya sesat, bilang orang tuanya kafir, najis. Yang aneh nih ada tetangga satu kompleks saya. Dulu pernah nangis-nangis datang ke rumah saya. Kerja di perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Nangis-nangis, kenapa Pak? Istri saya Habib. Kenapa istrinya? Istri saya bilang najis dan kafir kepada ibu saya dan kepada saya. Jadi istrinya kebawa Wahabi, kebawa HTI. Istrinya tuh terbawa ideologi yang sesat. Jadi mengatakan orang tuanya si suami ini, ibu mertua berarti bagi si perempuan itu, dan kepada suaminya itu mengatakan najis. Dianggapnya kafir dan kafir itu najis. Ya akhirnya pada saat itu ya sudah, kalau emang nggak bisa diajak sini diskusi, nggak bisa dinasihati, dia malah membangkang berkata demikian, ya sudah ceraikan saja. Sempat cerai, tapi nggak lama ternyata balik lagi, malah suaminya kebawa jadi Wahabi. Aduh, naudzubillah. Itu namanya akidah vaginiyah. Apa akidah vaginiyah? Akidah yang resepnya sama vagina saja. Ya, bukan ahlus sunnah. Jadi kalah sama kemaluan wanita. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Ini kejadian nyata itu di kompleks saya. Kemudian juga di kompleks saya ada, bukan kompleks saya, tetangga kompleks. Tetangga kompleks saya, beda blok saja, maksudnya satu perumahan tapi beda blok. Ada ibu dan bapak datang ke rumah saya. Nangis ibunya, ininya diperban, ngocor darah. Ternyata mau dibunuh sama anaknya. Anaknya ikut pengajian Wahabi, Salafi. Mereka yang nggak mau disebut Wahabi, mereka nyebutnya Salafi. Ikut kajian Salafi, padahal Wahabi sebetulnya. Ketika melihat ibunya berbeda akidahnya, dianggap kafir dan boleh dibunuh. Jadi ada upaya pembunuhan itu di satu perumahan saya. Ada anak laki-laki sudah dewasa mau membunuh ibunya, tapi kena pipinya pakai pisau yang panjang. Orang tuanya tuh tukang sate Padang, orang Padang. Anaknya pernah ke Kalimantan, ikut pamannya, ikut kajian teroris, kajian Salafi Wahabi. Pulang-pulang mau membunuh ibunya. Saya akhirnya diminta datang ke rumahnya, saya datang.
Oh, terjadi dialog sampai anaknya itu akhirnya ngurung diri. Ya. Itu kejadian nyata. Maka hati-hati, tolong anak-anak kita yang mau merantau, didik dulu mereka dengan akidah yang benar. Bekali mereka dengan ilmu. Jangan cuma dunia saja. Bekali mereka dengan ilmu. Supaya kelak kalau kita meninggal akan ada yang terus menghadiahkan pahala amal soleh untuk kita. Bukan hanya sodakoh itu. Hajian juga boleh. Haditsnya sahih. Ada seorang sahabat juga sahabiyah yang berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku belum hajian. Apa ahujju anha? Bolehkah aku berhaji atas nama almarhumah ibuku? Rasul tanya, kamu sudah hajian? Belum ya Rasul. Haji dulu untuk dirimu, thumma hujji anha, kemudian baru hajikan orang tuamu. Maka maksudnya yang menjadi badal haji adalah ataupun umroh harus orang yang pernah melaksanakan haji atau umroh. Kalau badal haji ya harus orang yang sudah pernah melaksanakan haji. Kecuali anaknya ini orang kaya tapi belum hajian, cari orang yang tahu ilmunya, yang amanah untuk membadali haji orang tuanya. Satu kali berangkat haji oleh satu orang, satu niat untuk satu jiwa. Ya. Kemudian kita berikan ongkosnya, kemudian kita berikan bekalnya. Boleh walaupun si anaknya belum haji, tapi kan yang membadalinya adalah orang lain. Anaknya cuma membiayai, minta tolong, mengamanahkan. Jadi harus tahu ilmunya. Sampai itu ada di dalam hadis yang sahih. Karena waktunya tidak cukup, ini sudah menjelang zuhur, mungkin sudah waktunya zuhur. Saya rasa saya cukupkan dulu kajian kita pada saat ini. Insya Allah kita sambung pada masa berikutnya. Karena kalau sudah masuk waktu sholat saya tidak akan lanjutkan. Terima kasih. Titik, tanda seru, nggak pakai koma lagi. Baik, siap. Sebelum saya undur diri, nanti yang berdoa guru-guru kita di sini. Saya ikut mengamini saja. Saya sholatnya jamak karena saya harus segera ke embasi Amerika, ke kedutaan. Jadi mohon undur diri. Tadi ke panitia juga saya mohon maaf tidak bisa makan bersama. Disuguhinnya sebelum naik ke sini. Saya nggak biasa makan sebelum ngaji, begitu kan? Nggak biasa nerima upah sebelum kerja, jadi nggak makan dulu saya sebelum ngaji. Tapi setelah ngaji sekarang nggak usah, karena harus segera gitu kan. Nanti takutnya di jalannya keburu macet gitu. Saya harus ngejar waktu juga. Jadi saya sholatnya di rest area, di masjid rest area nanti. Saya jamaah. Sebelumnya saya ingin menyematkan tanda kasih kepada ketua panitia. Pundi ketua panitia? Mas Hidayatullah. Mas Dayat, pundi Mas Dayat? Jangan lihat harganya, tapi lihat ketulusan cintaku kepadamu. Iya. Ya Habibi ya Muhammad ya urusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya urusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-kiblataini. Sarang-sarang sholawatan. Sallallahu Ustadz Subhi, ada Ustadz Subhi. Ustadz Subhi bisa naik. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Subhi ini seorang hafizul Quran ya. Beliau punya pesantren kalau tidak salah di mana, Bekasi. Yang punya pesantren ini. Iya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام الكبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Kayaknya takjub dengan suara Gus Fajar nih. Iya, betul ya? Masya Allah, ini anugerah, hadza min fadli Rabbi, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ridha dengan dakwah, dengan dawai-dawai cintanya. Jika mereka masih penasaran, takutnya ngelindur, sampai ngelindur nih nantinya, ingin ketemu dan dengar suara jenengan, gimana caranya Mas? Gampang Bib, kan semuanya punya gadget ya Bib ya, punya handphone, Ya. punya aplikasi YouTube tuh tentunya. Ada nggak? Ada kan ya? Ada YouTube, ada iTube. Ada juga Instagram. YouTube, ya. iTube. Terus gimana tuh? Nah kalau sudah ada punya aplikasi YouTube bisa dicari Fajar Ahbabur Rasul. Nah, kalau sudah ketemu, Diapain ya Bib enaknya Bib ya? disubrek. Subrek. Nah, disubrek ya, jangan lupa. Termasuk juga dengan kajian-kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah disertai dengan referensinya. Silahkan cari di akun Ahbabur Rasul Indonesia, double R pakai O, Ahbabur Rasul Indonesia, ataupun di channel Sayyid Saif Alwi. Itu dikelola oleh jamaah semuanya. Saya tidak mengambil keuntungan finansial untuk pribadi, tidak. Semuanya dikembalikan pengelolaannya untuk dakwah semuanya oleh teman-teman jamaah semuanya. Jadi mari sama-sama tonton terus ya, pelajari, catat, karena referensinya lengkap di sana. Termasuk kitab-kitabnya saya siapkan semuanya. Demikian kajian kita pada siang hari ini, pagi yang cerah, yang indah sampai siang yang mentereng seperti ini. Ada himbauan dari BMKG juga dari BRIN agar kita menghadapi cuaca yang ekstrim khususnya di Asia, bahkan di Bangladesh sampai 51 derajat. Di Indonesia mungkin 37 sampai 40 derajat di Indonesia. Di Bangladesh sampai 51 derajat. Hampir seperti ketika 2017 saya di Saudi, saya di Makkah, di Madinah, terutama ketika di Madinah, Masya Allah, keluar dari hotel itu seperti diobong, seperti diobong, hush, Masya Allah, itu lebih parah. Bahkan ada pohon-pohon kurma yang tiba-tiba terbakar. Ada pohon-pohon kurma yang tiba-tiba terbakar. Ini awas jangan sampai heat stroke. Kalau bisa jangan minum es ya, tapi minum air biasa saja. Minum air mineral, air putih biasa, air jernih. Supaya apa? Supaya tidak dehidrasi. Terus minum air kelapa bagus ya. Minum apa lagi? Oh, apa aja, air gentong boleh, air kendi. Nah, tapi jangan minum yang bersoda kalau bisa. Kalau minum bersoda nanti khawatirnya kurang bagus ke kesehatan. Gigi juga gampang rontok. Hindari tuh yang coke-coke yang kayak begitu ya, toke gitu. Hindari minuman-minuman yang seperti itu. Bahkan Cristiano Ronaldo aja ketika wawancara ada minuman itu disingkirkan. Ini aja, air biasa, air mineral, air putih. Itu lebih bagus. Kalau mau kopi ya kopi. Gak usah pakai gula, gak apa-apa ya. Kopi pahit, karena minuman saya kalau kopi, saya kopi pahit, nggak pakai gula. Sekarang apa? Jahe, janda herang. Wah, ini minuman saya jahe, janda herang. Bismillah. Ternyata jahe itu manis.
Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan, sikap yang kurang sopan. Doa nanti dipimpin oleh guru-guru kita di sini. Saya mengamini saja niat tabarruk, ya, niat tabarruk, ngalap berkahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin kalau orang NU tuh harus bisa ngucapin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Oh ya, harus pakai qalqalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka li sahabati rasulillah jami'al hamdul alamin hamda syakin hamdan namin hamda dzakna hamda yafi na'am mazidah ya rabbana lakal hamdu laka syukran ya li jalali wajhikal karim wa a'udhu sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi lis siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ashabihi haqqa qadri miqdadim. Allahumma ya Allah inna nas'aluka al-hidayah was salamah war rahmah was sakinah wal afiyah wal barakah fal barakah summal barakah wa husnal khatimah. Allahumma ya Allah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah nas'aluka husnal khatimah nas'aluka ya Allah husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. اللهم صل على المصطفى إمام العلوم وبكر الوفاء. 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 نبي دثير وحامل إليه رسول دشيط رحال إليه. نبي ودسير بحال إليه رسول دشيط رحال إليه. وحتى الشفاعة أهديت إليه. حاضر جميعا صلوا عليه. اللهم صل على المصطفى إمام العلوم وبحر الوفاء. Ibu kalau mau salaman biar sofahah untuk baris supaya tertib. Tolong sahabat Banser untuk dikondisikan supaya salaman bisa tertib. نبي مؤيد رسول ممجد. نبي مؤيد رسول ممجد. اسمه طه أحمد ويا أحباب واسمه طه أحمد. Untuk sebelah kanan semua jangan berebut, jangan berebut. Bisa musofahah semua, jangan berebut. Santai, santai. اللهم صل على